dengan perspektif agama. Nah, kelumpuhan yang disebabkan karena perspektif agama atau metafisika ini biasanya berkaitan dengan gangguan jin yang kita install dengan sengaja maupun yang tidak kita install, artinya dikirim oleh orang lain. Bahasa awamnya adalah santet. Jadi banyak kasus orang terkena seperti stroke karena gangguan jin. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah menguninstall dulu. Dengan apa? Dengan metode ruqyah. Maka teknik saya akan relevan dengan pendekatan dari teman-teman dari disiplin yang lain, misalnya stroke dan bekam. Maka setelah Bapak Ibu mengikuti sesi online saya, yang belum bisa ruqyah, saya merekomendasikan untuk segera belajar ruqyah karena seperti penjelasan saya, ada stroke yang berkaitan dengan jin. Maka harus belajar dengan ruqyah, dengan peruqyah, belajar tentang materi ruqyah. Ruqyahnya pun juga harus ruqyah yang syar'i, tidak boleh ruqyah yang syirkiyah, menggunakan kodam, menggunakan jin, menggunakan alat-alat, walaupun doa-doanya doa Islam dengan bacaan-bacaan yang direkomendasikan oleh Rasulullah. Tetapi jika nanti masih menggunakan alat-alat yang berbau syirik, tetap aja hukumnya tidak boleh. Jadi sekali lagi, teman-teman yang belum belajar tentang ruqyah, segera belajar dari teman-teman peruqyah. Kemudian yang relevan juga dengan teknik saya adalah bekam. Jadi bekam itu menjadi paket yang biasanya saya rekomendasikan ke siswa latih saya. Jadi apa fungsinya bekam? Fungsinya bekam salah satunya adalah menstabilkan asam urat, kolesterol, diabetes, tensi tanpa menginjeksikan zat kimia, tanpa memasukkan zat kimia ke dalam tubuh kita. Artinya bagi teman-teman yang tidak menyukai pendekatan kimia bisa menggunakan metode bekam. Oke, tentang peran terapis. Jadi apakah setelah kita ikut pelatihan kemudian kita bisa menghandle pasien yang terkena stroke? Nah, di situ saya jelaskan di poin 5, peran terapis. Jadi fungsi kita, fungsi terapis alternatif dalam konteks serangan stroke itu satu, berada di pencegahan. Jadi dengan menggunakan metode apapun yang sifatnya mencegah itu menurut saya sangat relevan. Jadi mau bekam, mau fasdu, mau pendekatan herbal atau pendekatan kimia atau pendekatan akupresur atau pendekatan yang lain, itu menurut saya sangat relevan. Nah, tetapi jika ternyata pasien kita sudah terkena serangan stroke, maka fase-fase kritis itu bukan tanggung jawab kita, bukan urusan kita, bukan bidang kita. Siapa yang berhak di situ? Teman-teman dari medis. Karena untuk menurunkan tensi, kemudian mengatur darah dan sebagainya, mengamankan jantung dan sebagainya, teman-teman medis lebih berkompeten. Nah, jadi sekali lagi, fungsi kita satu di dalam hal pencegahan. Setelah terjadi serangan stroke, maka serahkan kepada pihak rumah sakit atau ke teman-teman dokter. Nah, setelah dinyatakan masa kritisnya selesai, kemudian pasien pulang, kita boleh intervensi lagi. Nah, intervensinya bisa joinan dengan teman-teman fisioterapi atau kita jalan sendiri. Nah, tetapi obat-obatan yang diberikan oleh dokter nggak boleh dihentikan. Jadi saya tidak sepakat dengan teman-teman yang herbalis yang menangani orang stroke kemudian menghentikan sama sekali treatment atau tindakan dari medis. Menurut saya itu sangat bahaya karena fase pemulihan itu masih rentan terjadi serangan lagi. Maka pendekatan yang sering saya lakukan adalah tetap mengunjungi dokter, tetap mengikuti nasihat dokter. Nah, kita membantu di terapi pemijatan.
terapi alternatif yang sering digunakan oleh teman-teman yang berkaitan dengan stroke yaitu bisa herbal, kimia, dan pemijatan. Nah, saya menggunakan kombinasinya. Jadi untuk pasien yang saya pegang masih tetap wajib mengikuti cek rutin yang disarankan oleh dokter, harus meminum obat-obatan yang diberikan oleh rumah sakit. Nah, kadang-kadang saya tinggal nambahinya seperti yang ada di catatan itu. Ada pegagan, ada air pH rendah, kemudian oksigen, kemudian cabai dan sebagainya. Nah, jadi yang jelas kita masih tetap mengikuti prosedur medis, tidak boleh menghentikan sama sekali. Nah, apa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesembuhan pasien? Di handout yang saya sertakan, yang sudah saya kirim kemarin, jadi ada beberapa item yang berkorelasi atau yang berpengaruh terhadap kesembuhan pasien, yaitu satu, parah atau tidaknya serangan stroke, kemudian lokasi serangan stroke, usia saat terkena stroke, kemudian serangan stroke yang keberapa, patuh tidaknya dalam menjalani terapi medis, motivasi untuk sembuh, dan selanjutnya daya dukung keluarga atau orang terdekat. Jadi asumsinya, jika pasien terkena serangan stroke yang tidak parah, misalnya iskemik berarti kan penyumbatan, kemudian usianya masih sangat muda, misalnya usia sekitar 40-45, kemudian serangan stroke yang pertama, kemudian dia patuh untuk menjalani terapi medis, kemudian memiliki motivasi untuk sembuh sangat tinggi, daya dukung keluarga sangat tinggi, maka potensi untuk pulih lagi mendekati 100% itu sangat tinggi. Bahkan banyak kasus yang saya tangani, banyak pasien yang bisa pulih dalam waktu sekitar 2-3 bulan. Jadi treatment pertama sudah bisa langsung latihan duduk, kemudian treatment kedua, pertemuan kedua sudah bisa langsung jalan. Bahkan ada beberapa kasus yang hari itu langsung bisa jalan, bisa bergerak mobile walaupun dengan gerakan yang terbatas. Oke, fakta di lapangan, banyak pasien stroke yang kita temui kakinya meleot, kakinya nekuk, kakinya kaku, atau tangannya kaku. Nah, kondisi seperti ini, menggenggam, kaku, atau kaki menekuk. Nah, yang saya temukan adalah ternyata tangan atau kaki menjadi kaku itu karena pengaruh dingin. Maka yang saya rekomendasikan pada pasien-pasien saya adalah dilarang mandi pagi. Berarti menghindari mandi di kondisi di situasi pagi hari. Yang sering saya rekomendasikan untuk daerah Malang, itu saya merekomendasikan untuk pasien saya mandi sekitar jam 10 sampai jam 2 siang. Mandinya pun cukup 1 kali. Nah, jika kondisi tidak memungkinkan, maka nggak boleh mandi. Nah, untuk daerah-daerah panas, misalnya kayak Jakarta, kayak Surabaya, bisa mulai sekitar jam 8 atau jam 9 sampai jam 3 sore. Mandinya juga cukup 1 kali. Tetap pakai air hangat menuju panas. Jadi suhu sekitar 25 derajat, air dalam kondisi panas seperti itu, insya Allah bagus. Nah, apalagi kalau punya shower, nah disiramkan ke daerah tulang belakang, maka dia membantu proses pemijatan sekaligus merelaksasi, mengencarkan darah. Nah, bagaimana dengan kondisi daerah yang sangat dingin, misalnya kota Bogor, kota Batu misalnya, maka saya merekomendasikan sekitar jam 11 sampai jam 2 siang. Jam 2 siang itu sudah
batas maksimal, itu pun mandinya juga tetap 1 kali dengan air yang cukup hangat, cukup panas. Nah, setelah mandi pun harus segera pakai kaos kaki, jaketan, lumbar, dikasih penghangat. Nah, saya biasanya menggunakan penghangat Fresh Care. Jadi Fresh Care sering saya rekomendasikan ke pasien-pasien saya, dioleskan di daerah lumbar setelah mandi. Kaki dikasih kaos kaki. Nah, nanti sekitar 5-10 menit baru kaos kaki dilepas lagi, jaket dilepas lagi, dan nggak boleh memasang kipas angin atau AC. Jadi sesuatu yang bersifat dingin itu pantangan untuk orang-orang stroke. Nah, jadi mandi pagi, kemudian udara pagi. Beberapa orang sering merekomendasikan untuk berjemur di pagi hari. Sebetulnya nggak ada masalah. Cuma beberapa perilaku yang tidak tepat biasanya malah mengacaukan manfaat dari berjemur pagi. Nah, mandi pagi, udara malam, kemudian embun, kemudian air hujan. Nah, ini menurut saya pantangan yang harus dipatuhi agar pasien kita segera pulih atau segera sembuh. Maka saya merekomendasikan ke teman-teman siswa latih saya, usahakan jika ada pasien yang meminta bantuan ke kita yang mendatangi, bukan pasien disuruh ke tempat kita. Kenapa? Karena dalam kondisi kelelahan, kondisi tubuh tidak stabil, orang dibawa ke tempat kita, maka potensi untuk semakin parah itu potensinya sangat tinggi. Jadi kondisi kelelahan, kemudian menghirup karbon dioksida, sementara dia tadi yang dibutuhkan adalah oksigen. Nah, itu bisa memperparah. Maka selama ini saya lebih memilih mengunjungi pasien saya meskipun pasien saya berada di luar kota. Apalagi pasien yang barusan pulang dari rumah sakit yang belum bisa duduk, maka saya biasanya lebih mengutamakan pasien saya yang seperti itu. Nah, alasannya seperti itu tadi. Nah, kemudian pantangan yang harus kita perhatikan juga penggunaan kursi roda yang berlebihan. Saya sering melarang pasien-pasien saya menggunakan kursi roda untuk duduk, tidur, dan sebagainya. Kenapa? Bagi saya kursi roda itu fungsinya adalah membantu mobilitas, bukan untuk tidur atau duduk nonton TV. Nah, jadi kalau tidak ada mobilitas yang berarti, maka saya merekomendasikan lebih baik dia rebahan di tempat tidur. Nah, kelemahan penggunaan kursi roda ini, jadi efek yang sering muncul, efek negatifnya adalah tubuh bertumpu pada perut, kemudian posisi menyandar tidak sempurna, kemudian peredaran darah tidak sempurna, maka potensi untuk pulih cepat itu biasanya menjadi berkurang karena penggunaan kursi roda secara berlebihan. Nah, prinsip yang sering saya lakukan pada pasien-pasien saya adalah prinsip untuk mandiri. Jadi kalau pasien sudah bisa duduk, maka saya merekomendasikan untuk belajar makan sendiri menggunakan tangan yang sehat, bukan tangan yang sakit. Kenapa? Tangan yang sehat itu masih mempunyai relevansi yang sangat tinggi. Kenapa? Satu, ketika tangan yang sehat bergerak, maka kognisinya pun juga ikut aktif. Nggak apa-apa tangan yang sakit tetap kita